Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Ayu Rahmawati. Saya dari program studi PPNI semester 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas makalah saya, tugas mata kuliah pendidikan inklusi dengan judul Pendidikan Anak Tunarungu. Nah, sudah pernah dengar dan familiar apa itu tunarungu. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mendidik anak tunarungu tersebut. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui tunarungu itu apa sih pengertiannya. Nah, tunarungu ini berasal dari dua kata, yaitu tuna dan rungu. Tuna sendiri memiliki arti kurang atau rungu, dan rungu memiliki arti pendengaran, atau dapat diartikan dari penjelasan di atas kita simpulkan tunarungu adalah seseorang yang memiliki gangguan atau kehilangan dalam indera pendengaran yang menyebabkan pendengarannya tidak berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia tidak bisa mendengar dengan indera pendengarannya karena indera pendengarannya itu hilang atau emang mengalami kerusakan. Ya, macam-macam penderita tunarungu. Nah, dari penderita tunarungu itu ada dua golongan, yaitu yang pertama tuli. Tuli atau deaf ialah seseorang yang kehilangan fungsi dari indera pendengarannya. Nah, di sini sistem pendengarannya tidak dapat berfungsi karena benar-benar rusak atau tidak bekerja secara baik, tidak bekerja seperti pendengaran orang-orang normal. Nah, tuli ini bisa disebabkan dari faktor keturunan atau mungkin dari lahir, cacat dari lahir. Nah, yang kedua ada kurang dengar atau hard of hearing, ialah seseorang yang mengalami kerusakan pada indera pendengarannya, tetapi indera pendengarannya masih sedikit berfungsi. Nah, dari kurang dengar ini kita dapat dari kurang dengar. Nah, artinya kurang dengar itu dia sistem pendengarannya masih sedikit berfungsi, tapi mungkin dia mendengarnya dengan samar-samar atau kurang jelas. Nah, yang selanjutnya hambatan pembelajaran anak tunarungu. Seperti yang kita ketahui bahwa anak tunarungu mereka memiliki kekurangan dalam sistem indera pendengarannya. Pasti mereka memiliki kesulitan dalam pembelajaran dibandingkan anak normal sebayanya. Nah, di sini ada 3 hambatan pembelajaran anak tunarungu yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada hambatan dalam perkembangan motorik atau fisik. Nah, kalau kita lihat mereka itu sama seperti anak normal biasanya, tapi setelah diteliti mereka memiliki perkembangan yang lambat dalam menjaga keseimbangan dan juga bersosialisasi dengan teman sebayanya. Nah, yang selanjutnya ada hambatan dalam perkembangan komunikasi atau bicara dan bahasa. Nah, anak tunarungu memiliki kesulitan dalam komunikasi dan juga bahasa karena mungkin mereka memiliki kosakata dalam bahasanya yang masih sedikit yang mereka ketahui. Nah, yang selanjutnya ada hambatan dalam perkembangan kognitif dan daya pikirnya. Nah, mereka memiliki daya pikiran yang lambat, mungkin agak kurang daripada anak normal sebayanya. Kebutuhan atau cara pembelajaran anak tunarungu. Nah, ini kita ketahui anak tunarungu
itu berbeda dengan anak normal. Jadi pembelajaran mereka memiliki metode-metode atau cara-cara. Di antaranya, satu, tidak mengajak anak untuk berbicara dengan cara membelakanginya. Kalau kita membelakangi mereka tidak bisa melihat bibir kita, sedangkan mereka tidak bisa mendengar penjelasan yang kita utarakan. Jadi mereka bisa melihat dari bibir atau mulut kita. Kedua, anak hendaknya didudukkan paling depan sehingga mereka memiliki peluang untuk mudah membaca bibir guru. Dan tiga, perhatikan postur anak yang sering memiringkan kepala untuk mendengar. Jadi kalau ada anak yang memiringkan kepala, sebenarnya kita lebih mendekat kepadanya. Mungkin dia kurang dengar, kurang bisa melihat bibir kita. Selanjutnya, dorong anak untuk selalu memperhatikan wajah guru. Bicara dengan anak dengan posisi berhadapan, dan bila memungkinkan kepala guru sejajar dengan kepala anak. Nah, ini akan memudahkan anak menerima dan mencerna apa yang kita jelaskan. Kemudian, guru berbicara dengan volume biasa tetapi dengan gerakan bibir yang jelas. Kan mereka tidak bisa mendengar, jadi mereka bisa mengerti apa yang kita bicarakan dengan lewat bibir kita, atau mungkin bisa dengan bahasa isyarat. Metode pembelajaran anak tunarungu. Di sini metode pembelajaran anak tunarungu ada dua. Yang pertama, metode oral. Apa sih metode oral itu? Metode oral ialah dengan menggunakan metode gerak bibir, speech reading, menggunakan alat visual atau mengajar membaca. Mengajar membaca di sini maksudnya mengajar membaca gerak bibir guru atau orang yang berbicara. Jadi nanti anak bisa paham melalui gerak-gerak bibirnya, karena kan mereka tidak bisa mendengar. Jadi yang kedua ada metode manual. Nah, metode manual ialah dengan menggunakan metode gerak tangan yang melambangkan setiap kata atau yang sering kita dengar dengan bahasa isyarat. Jadi anak bisa memahami dengan bahasa isyarat dengan metode-metode gerak tangan. Ada alat bantu untuk penderita tunarungu. Nah, ilmuwan telah menciptakan banyak alat-alat bantu untuk memudahkan anak tunarungu mengikuti pelajaran dan paham tentang penjelasan yang gurunya tentang penjelasan yang guru maksud. Nah, di sini diantaranya ada satu, Sherserplan. Nah, Sherserplan itu yang digunakan di telinganya itu yang ini. Nah, ini yang digunakan di telinganya ini bisa memudahkan anak untuk mendengar. Oke, selanjutnya ada sistem hearing aids. Nah, sistem hearing aids ini sama seperti Sherserplan tapi lebih banyak, lebih banyak alat-alatnya. Nah, di sini Sherserplan digunakan tunarungu ini. Nah, yang digunakan di telinga mereka. Selanjutnya, ketiga ada telepon untuk tunarungu, penderita tunarungu. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, mereka mengetahui dengan cara melihat, bukan dengan mendengar. Jadi mereka menggunakan bahasa isyarat. Intinya pun terdapat bahasa isyarat. Nah, seperti ini. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Ini bahasa isyarat. Terima kasih.
baik. Nah, mungkin cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.